teman-teman, jadi ini kita bisa lihat langsung ya. Ini adalah tampilannya. Nah, untuk kesini kita harus memerlukan link, dan ini adalah link yang kita gunakan pada percobaan jangka seorang kita pada kali ini. Nah, linknya itu nanti aku akan masukin di description box-nya biar lebih mudah diakses oleh teman-teman. Nah, kita balik ya. Ini adalah tampilan dari situs atau linknya itu. Ini tuh namanya adalah jangka sorong. Nah, di mana jangka sorong itu sendiri itu merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu ketebalan ataupun tinggi suatu benda. Di dalam web ini atau jangka sorong ini beberapa bagian. Yang pertama itu ada rahang sorong atas, rahang sorong bawah, pengunci. Terus ini yang seperti penggaris yang 1 cm ini namanya adalah skala utama. Terus yang kecil ini namanya skala Niveauge. Nah, perlu diketahui bahwasannya yang terdapat di antara skala dengan skala pengunci ini dan rahang sorong bawah ini bisa digeserkan ke kanan. Nah, teman-teman bisa lihat yang di ujung sini ada keluar suatu. Nah, ini fungsi untuk membuat kedalaman. Ada jangka sorong ya. Terus ini namanya baut, adalah benda yang kita gunakan untuk praktikum pada kali ini. Terus ini adalah tempat gitu yang otomatis untuk lihat berapa sih hasil yang kita peroleh gitu. Nah, dia bakal lihat sendiri. Tapi perlu diingat juga ya teman-teman, itu belum tentu benar karena nggak semuanya sempurna, nggak semuanya akurat ya, belum tentu akurat. Nah, sebelum kita mulai praktikum kita, ada baiknya dulu kita harus tahu berapa sih ketelitian dari jangka sorong ini. Nah, gimana ya cari ketelitiannya? Jadi cara kita untuk mencari ketelitiannya itu adalah kita lihat dulu berapa. 1, skala utama. Skala utama aku simbolin sama SO ya, skala utama berbanding dengan atau dibagi dengan 10 skala Niveauge. Nah, kok 10 gitu kan pasti jadi pertanyaan. Nah, 10 itu karena jumlah semua skala Niveauge ini ada 10. Jadi kita banding 10 sama dengan 0,1. Satunya milimeter. Kan ya. Nah, milimeter ini kita ubah ke sentimeter. Itu setara dengan 0,01 cm. Jadi satu skala utama dibagi dengan 10 skala Niveauge itu sama dengan 0,1 mm atau setara dengan 0,01 cm. Nah, jadi kita perolehlah suatu ketelitian dari jangka sorong yang kita gunakan pada saat ini. Penelitiannya adalah 0,01 cm. Oke, kita sisihkan dulu di sini karena kita memerlukannya nanti untuk kita cari. Nah, setelah kita mencari ketelitiannya, kita geser rahang sorong bawah ini ke beberapa tempat itu, Terus kita letakkan baut ini di tengah, seperti itu. Terus kita apit dengan kedua. Kanan kiri ini kita apit yang benar-benar diapit ya, biar pas. Nah, pas di titik itu. Jadi, menurut secara otomatisnya itu kita peroleh 3,50 cm. Namun perlu kita uji lagi dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan. Jadi hal-hal yang perlu kita ketahui dan adalah kita pakai rumus ya. Kita baca skala utamanya itu berapa
skala nonius itu berapa, terus nanti kita jumlahkan. Kita lihat sama atau tidak dengan yang otomatis ini. Oke. Pertama, kita harus tahu skala utamanya itu berada di mana? Di titik berapa? Jadi skala utamanya itu berada di titik ini 3, ini 5, enggak nyampe 6, berarti 5 ya. Berarti 3,5. Terus skala noniusnya itu berada di antara. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya untuk mencari skala nonius itu kita melihat garis yang berhimpitan atau yang lurus antara skala utama ini dan skala nonius di bawah. Kita cari di mana garis yang benar-benar lurus. Kita cari. Nah, yang lurus itu ada di titik 8. Berarti 8. Nah, setelah kita peroleh ini, barulah ini diketanya. Nah, setelah kita memperoleh beberapa itu, barulah kita mencari lagi. Kita jumlahkan ya untuk menentukan berapa sih panjang sebenarnya dari busur ini. Dari baut ini maksud saya. Dengan rumus SU ditambah kurung SN skala nonius dikali ketelitian. Nah, sama dengan SU kita peroleh 3,5 cm. Ditambah SN kita peroleh 8 dikali ketelitian. Nah, kita ambil yang ketelitian yang cm ya, karena ini cm juga, ini juga cm. Jadi biar mempermudah kita 0,01 cm. Nah, kita jumlahkan. 3,5 cm ditambah 8 kali 0,01 cm itu setara dengan 0,08 cm. Nah, kita hitung 3,5 ditambah 0,08 cm itu sama dengan 3,58 cm. Nah, sehingga kita perolehlah hasil dari panjang baut ini yaitu 3,58 cm. Nah, kok beda sama yang ini? Ya karena ini kan memang tidak akurat ya, bisa saja dia tidak akurat. Nah, jadi jangan terlalu mempercayainya gitu. Kita harus mencari pakai rumus yang kita punya gitu. Hanya beda 0,01 ya. Jadi tidak masalah sih sebenarnya, beda antara ini dan ini sebenarnya tidak masalah karena untuk ini pun dia tidak terlalu akurat gitu. Jadi kita peroleh untuk percobaan pertama kita peroleh 3,58 cm. Nah, itu perlu kita catat ya. Nah, oke teman-teman, itu kita peroleh untuk ketelitian pertama. Selanjutnya kita peroleh untuk ketelitian kedua, hal itu pun sama, sebenarnya sih sama. Kita hapus dulu.
Nah, selanjutnya kita coba lagi untuk yang kedua. Nah, di sini aku ingetin ya teman-teman, ini ada 3 kali percobaan. Jadi percobaan pertama itu kita peroleh hasil 3,58 cm. Hasilnya dengan ketelitian 0,01, skala minus 8 dan skala utama 3,5. Nah, untuk percobaan nomor 2 kita refresh saja biar lebih itu. Nah, untuk percobaan kedua sama seperti hal tadi, kita geser, kita masukin lagi ke sini. Kita lihat lagi di sini. Kita harus ngepas ya guys. Nah, hal itu bisa kita lihat lagi. Sama halnya dengan tadi, ketelitiannya kita udah ketahui, jadi aku langsung masuk rumus saja ya, karena teman-teman juga udah tahu mungkin ya, kayak tadi kita carinya sama aja seperti tadi. Aku langsung masukin rumus saja, SU ditambah, ini kita pakai rumus yang sama karena kita cari yang sama, SN dikali ketelitian. Ini untuk percobaan kedua. Nah, sama dengan SU-nya berapa? Skala utama. Kita lihat skala utamanya itu berada di titik 3,5. Ini 6 geser, berarti 3,6. Berada di titik 3,6 cm. Terus skala naniusnya itu sama seperti tadi, kita carinya itu yang berhimpit dengan yang di atas. Kita cari yang paling berhimpit. Tidak. 2 ya yang paling berhimpit ya. Oke, 2 dikali ketelitian. Dari awal tadi kita udah nemu ketelitiannya 0,01 kita jumlahkan sama dengan 3,6 cm. Maaf ini saya kelupaan, tambah 2 kali 0,01 0,02. Jadi kita jumlahkan lagi 3,62 cm. Nah, jadi untuk percobaan kedua ini kita memperoleh hasil yaitu 3,62 cm, di mana masih sama lagi jumlah otomatis ini berbeda dengan ini. Karena mengapa ya? Karena seperti tadi, hal itu tidak bisa kita percaya. Gitu. Ketelitiannya masih sama, jadi kita peroleh hasil yang 3,62 cm. Nah, oke, selanjutnya untuk percobaan terakhir yang kita gunakan masih di tempat yang sama dan masih dengan cara yang sama. Kita refresh dulu ya biar lebih apa ya namanya itu ya, kayak biar lebih asli gitu. Oke, sama seperti tadi. Kita gunakan lagi baterainya sama seperti tadi. Nah, so langsung aja ya seperti tadi ya, kita masukin ke rumusnya ya. SU ditambah buka kurung SN dikali ketelitian. Hasilnya SU-nya itu kita lihat skala utamanya itu berada di 3,5, belum sampai 6 dia, berarti 3,5. Kita pakai skalanya itu 3,5. Kita tambah SN-nya itu minusnya itu kita cari ya yang tadi yang lurus. Ini di 8, di 9 belum terlalu, di 8. Oke, dikali ketelitian tadi 0,01 cm.
biar tidak keliru ya, kita buat satunya. Nah, kita sama seperti tadi juga kita jumlahkan kembali 3,5 cm. Ini seperti yang kalian lihat ya. Ada di sini ya. 0,08 cm. So, kita jumlahin 3,58 cm. Nah, jadi untuk percobaan ketiga kita memperoleh hasil 3,58 cm dengan ketelitian 0,01, skala Nenniusnya 8 dan skala utamanya 3,5. Kita peroleh 58 cm. Nah, lagi-lagi itu tidak sama dengan yang otomatis ini karena memang jangan berpatokan yang di sini karena itu belum tentu benar. Gitu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya kita peroleh hasil pada percobaan pertama itu adalah 3,58 cm dengan ketelitian 0,01, skala Nennius 8 dan skala utama 3,5. Untuk percobaan kedua kita peroleh hasil 3,62 cm dengan ketelitian masih sama 0,01, skala Nennius 2 dan skala utama 3,6. Dan untuk ketelitian dan untuk percobaan ketiga kita peroleh hasil 3,58 cm dengan ketelitian 0,01, skala Nenniusnya 8 dan skala utamanya 3,5. Oke. Selamat mencoba teman-teman.